Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Rucita Teola, mahasiswa semester 5, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Papua. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Pengaruh Komunikasi Pemasaran PT Gojek dalam membangun brand awareness. Kita langsung aja ke dalam fenomena. Fenomena yang diangkat dari jurnal ini yaitu ojek online. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, menghasilkan suatu teknologi yaitu internet. Maka perusahaan-perusahaan baik di luar maupun di dalam negeri saling berlomba-lomba dalam menciptakan suatu inovasi dari adanya internet tersebut. Salah satu perusahaan yang berhasil dalam menciptakan suatu inovasi dengan memanfaatkan internet yaitu PT Gojek. PT Gojek menciptakan aplikasi digital dengan produk utama mulanya yaitu ojek online. PT Gojek mengembangkan aplikasi digital tersebut hingga akhirnya melalui aplikasi digital tersebut dapat membantu kegiatan manusia dalam kesehariannya. Nah, aplikasi digital yang di dalamnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari penggunanya melalui fitur-fitur yang disediakan oleh PT Gojek tersebut. Nah, kita selanjutnya langsung ke realitas kehumasan. Nah, untuk realitas kehumasannya sendiri, selain Gojek, ada pun perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak pada bidang yang sama seperti Grab, InDriver, Maxim, Anterin, dan lainnya. Adanya perusahaan dengan aplikasi digital serupa yang bermunculan menjadikan tantangan bagi marketing public relation. Prestasi yang dimiliki PT Gojek menjadikan bertambahnya tugas marketing public relation agar mampu menciptakan brand awareness atau kesadaran merek dalam benak penggunanya. Sehingga pengguna dapat bertambah dan menciptakan pengguna yang loyal terhadap Gojek. Maka disinilah diperlukannya marketing public relation untuk menciptakan brand awareness. Maka diperlukannya komunikasi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, adanya rumusan masalah. Nah, berdasarkan realitas kehumasan yang telah disebutkan, maka ditemukan benang merahnya yaitu public relation yang dimiliki PT Gojek meningkatkan brand awareness dengan menggunakan komunikasi pemasaran sebagai strateginya untuk mempengaruhi pelanggan sehingga berhasil menciptakan kesadaran merek atau tidaknya. Nah, bagaimana cara meningkatkan brand awareness yang dimiliki PT Gojek di antara para perusahaan aplikasi digital lainnya yang bergerak di bidang yang sama atau ojek online dengan menggunakan komunikasi pemasaran? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh komunikasi pemasaran PT Gojek terhadap terbentuknya brand awareness dalam benak penggunanya, sehingga dapat diketahui pengaruh serta keefektifan penggunaan komunikasi pemasaran dalam membangun brand awareness pada pelanggan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan, yang pertama penelitian kuantitatif, ini dengan jenis penelitian kausalitas. Kausalitas merupakan desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Kemudian adanya sampel. Sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik pengambilan sampel yaitu kuota sampling. Nah, kuota sampel atau kuota sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan menentukan berapa jumlah responden sebelum menyebarkan respondennya sendiri atau sebelum menyebarkan kuesionernya. Dalam penelitian ini, jumlah penentuan kuesionernya yaitu sebanyak 30 responden. Nah, kelebihan metode ini ialah praktis karena sampel penelitian yang sudah diketahui dan sehingga ketika responden sudah mencapai 30, maka pencarian sampel dihentikan. Kemudian pengujian sampel. Pengujian sampel dianalisis dengan menggunakan uji korelasi.
Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel komunikasi pemasaran sebagai variabel X dan variabel Y-nya yaitu brand awareness. Pada variabel X terdapat 7 indikator dan pada variabel Y terdapat 4 indikator. Dan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dalam opsi pertanyaannya, yaitu menggunakan 1 sebagai sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju sebagai kriteria penilaian. Kemudian berikutnya merupakan kerangka teori yang menjadikan indikator dalam pembuatan kuesioner. Karena menggunakan desain kausal, maka didapatkan kerangka teori dari Kotler dan Shim, yaitu dari Kotler dan Keller sendiri pada tahun 2006. Pada halaman 496, yaitu ada periklanan, promosi, penjualan, event, public relation, dan publisitas, pemasaran langsung, dan yang terakhir penjualan personal. Sedangkan menurut Shim sendiri pada tahun 2007, halaman 158, yang pertama ada tidak menyadari merek atau unaware of brand, yang kedua ada pengenalan merek atau brand recognition, yang ketiga ada pengingatan merek atau brand recall, dan yang keempat puncak pemikiran atau top mind. Top of mind ini merupakan suatu puncak dari dianggap atau tidaknya brand awareness atau tingkatan paling tinggi yang dianggap jika konsumen sudah merasakan top of mind, maka brand awareness itu dapat dinyatakan berhasil dan sempurna. Kemudian selanjutnya, karena menggunakan desain kausal, didapatkan hipotesis yang pertama, yaitu komunikasi kemasan PT Gojek tidak berpengaruh nyata dalam membangun brand awareness. Yang kedua, komunikasi kemasan PT Gojek berpengaruh nyata dalam membangun brand awareness. Dan berikut merupakan tabel uji reliabilitas pada variabel komunikasi pemasaran brand awareness. Nah, tabel ini mengikuti tabel Converge alpha sebagai patokan nilai koefisiennya. Dapat diketahui dari kedua tabel ini bahwa pernyataan tersebut bagus sekali dan bagus pada kedua variabel tersebut, karena dapat dilihat bahwa pada tabel komunikasi pemasaran uji reliabilitasnya berada pada angka 0,946, di mana standarnya untuk nilai koefisiennya yaitu 0,90, maka dinyatakan lebih dari 0,90, sehingga dapat diketahui bahwa pertanyaan untuk komunikasi pemasaran yaitu valid. Kemudian, dan bagus sekali. Kemudian pada tabel yang awareness ini dapat diketahui bahwa angkanya yaitu 0,83 dengan standar nilai koefisiennya yaitu 0,80, maka dinyatakan bagus. Selanjutnya, hasil penelitian. Pada penelitian ini dapat diperoleh data dengan responden mahasiswa berumur 20-25 tahun, dan mayoritas responden adalah wanita. Dari penelitian ini diketahui bahwa responden menggunakan aplikasi Gojek sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Dan diketahui juga pada penelitian ini variabel X mempengaruhi variabel Y, sehingga hipotesis yang ada sebelumnya dapat diketahui bahwa komunikasi pemasaran PT Gojek berpengaruh nyata dalam membangun brand awareness. Nah, meski begitu perlu diadakannya inovasi pembaruan dalam komunikasi pemasaran untuk membentuk brand awareness agar brand awareness yang dibentuk dapat lebih meningkat. Kalau begitu, terima kasih untuk presentasi kali ini mengenai pengaruh komunikasi pemasaran PT Gojek dalam membangun brand awareness. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.